warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat dan ilmu yang kalian dapat lebih gampang kalian serap. Oke, silakan KM-nya dipimpin doa. Bersiap. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Hari ini siapa yang tidak hadir, Nak? Hadir semua, alhamdulillah ya. Semuanya hadir hari ini. Oke, hari ini kita masih membahas bab dari fungsi. Nah, tetapi yang kita pelajari hari ini adalah komposisi fungsi. Nah, sebelum masuk ke komposisi fungsi, kalian harus ingat kembali materi pertemuan kita sebelumnya. Nah, pertemuan sebelumnya kita belajar materi apa sih, Nak? Apa? Operasi aljabar. Di operasi aljabar, materi apa yang kalian pelajari? Operasinya apa saja? Pembagian, penjumlahan, dan pengulangan. Jadi ada 4 operasi aljabar pada fungsi yang telah kalian pelajari. Ada yang pertama ada perkalian, apalagi pembagian, penjumlahan, pengulangan. Masih ingat nggak materinya? Masih. Yakin masih? Coba. Kalau masih, Ibu cek dulu nih, beneran masih ingat nggak? Nih Ibu punya soal, ada 3 soal. Siapa yang mau mengerjakan ke depan? Tunjuk tangan. 1, cuma 1. 1, 2, siapa lagi? Oke, 3 orang. Ayo boleh ke depan, Nak. Nih, Ibu punya spidolnya ada 3, pas. Silahkan coba dikerjakan. Nih, Ibu, sini deh, biar pada nggak tabrakan. Nih, nomor 1, nomor 2, silahkan. Di sini nomor 3. Nah, ayo. Nih, 1 lagi spidolnya. Nah, yang lain boleh sambil ikut mengerjakan di buku tugasnya. Biar ngecek jawaban teman kamu yang di depan itu benar atau tidak sih. Tuh. Nah, ini yang nomor 1 Salsabila ya. Nomor 2 Fahri, nomor 3-nya Kaisan. Oke, Kaisan boleh duduk kalau sudah. Oke, Salsabila boleh duduk. Nah, yang lain sambil dicek bener nggak nih jawabannya Salsabila. Terus jawabannya Kaisan. Oke, silahkan duduk Fahri. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Di sini ketiga teman kalian sudah menjawab soal yang ada di layar proyektornya. Dari soal nomor 1, coba kalian amati. Operasi fungsi yang di nomor 1 ini tentang apa? Penjumlahan.
dari fx sama dengan 2x min 4, gx-nya x min 3. Setelah dijumlahkan hasilnya berapa? 3x min 7. Hasilnya 3x min 7. Sudah betul atau belum? Sudah. Ini jawabannya salsabila, sudah tepat sekali. Terus, soal nomor 2, operasinya? Operasi? Ya. Nah, di sini ada 2 fungsi untuk perkalian. Nah, kalau perkalian di sini langkah pertama yang dilakukan apa sih? Dikali pelangi. Dan hasilnya berapa ini? 2x min 10x plus 12. Sudah benar atau belum? Sudah ya, jawabannya sudah benar. Terus yang terakhir jawabannya Kaisar. Nah, ini operasinya? Pembagian. Fungsi hx dibagi dengan gs. Nah, hasilnya di sini diapakan terlebih dahulu nih? Yang disfaktorkan. Fungsi yang mana yang disfaktorkan? Hx. Hx itu adalah fungsi kuadrat. Nah, disfaktorkan dulu. Tujuannya biar apa? Nah, biar bisa dicoret. Atau sama saja ini bernilai 1. Jadi hasil akhirnya adalah x. Sudah benar. Oke, beri tepuk tangan dong buat teman kalian. Hebat. Nah, ternyata setelah Ibu cek, kalian semua sudah paham benar tentang operasi aljabar pada fungsi. Jadi hari ini kita bisa melanjutkan materinya ke komposisi fungsi. Oke. Nah, di sini untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai di sini ada 3 indikator. Yang pertama itu ada menjelaskan pengertian operasi komposisi fungsi. Kemudian yang kedua menentukan hasil dari operasi komposisi pada fungsi. Dan yang ketiga itu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan komposisi fungsi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model pembelajaran problem based learning menggunakan media PowerPoint dan video animasi dengan metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Kalian dapat menjelaskan pengertian operasi komposisi pada fungsi, menentukan hasil dari operasi komposisi pada fungsi, dan memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan komposisi fungsi dengan tepat dan teliti, sehingga kalian dapat mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini ada video animasi. Nanti di bahan ajar yang Ibu berikan itu ada QR code yang bisa kalian scan. Nah, setelah kalian scan, di situ akan tampil video animasi yang Ibu berikan. Jadi kamu nanti boleh menggunakan handphone kalian. Nah, kemudian hari ini ada 3 penilaian yang akan Ibu lakukan. Nah, penilaiannya apa aja? Ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Nah, untuk penilaian pengetahuan akan Ibu ambil nilainya dari hasil kalian mengerjakan bahan ajar, mengerjakan LKPD, dan yang terakhir mengerjakan soal evaluasi. Kemudian untuk penilaian keterampilan itu Ibu peroleh dari saat kalian berdiskusi, bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah yang Ibu berikan. Dan saat kelompok kalian maju presentasi, itu juga Ibu akan menilai keterampilan. Nah, dan yang terakhir itu ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini akan Ibu observasi selama proses pembelajaran. Bagaimana sikap kamu selama belajar? Mengikuti dengan baik atau tidak? Paham ya? Paham. Sudah siap belajarnya? Siap. Nah, kita lanjutkan. Di sini. Nah, ada pertanyaan nih. Apa sih manfaat mempelajari komposisi fungsi? Sudah tahu belum? Belum. Sebenarnya komposisi fungsi itu untuk apa sih? Nah, sekarang Ibu akan tampilkan video animasinya. Silahkan kalian amati terlebih dahulu ya.
Mana pada video kali ini saya melanjutkan video pembelajaran dari video yang lalu, di mana video kali ini membahas mengenai fungsi komposisi. Mari kita belajar bersama mengenai fungsi komposisi. Lalu, apa sih fungsi komposisi itu? Ada yang tahu? Nah, untuk yang belum tahu, mari kita bahas bersama apa itu fungsi komposisi. Nah, di sini saya sudah memberikan kasus yang pertama. Nah, di mana terdiri dari padi, beras, dan nasi. Di mana untuk menghasilkan beras dan nasi itu berasal dari sumbernya yang diproses. Di mana padi kita giling sehingga menghasilkan beras, dan beras kita rebus sehingga menghasilkan nasi, dan ada kalanya padi menghasilkan beras itu dengan cara seperti apa? Dan dengan cara penggabungan antara proses digiling dan direbus. Nah, jadi konsep fungsi komposisi itu berasal dari proses penggabungan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya sudah memberikan kasus yang kedua. Nah, coba diperhatikan dengan seksama. Hai Bu, Ibu sedang masak apa? Hai Nak, Ibu sedang masak nasi goreng buat sarapan. Asik, makan favoritku banget Bu, hehehe. Iya dong, apalagi masakan Ibu dijamin enak kok. Oh iya, Bu mau nanya nih, kalau masak nasi goreng itu fungsinya apa saja ya Bu? Ada nasi, bawang merah dan putih, telur, garam, kecap, dan lain-lain. Jadi dari komposisi yang tadi itu digabungkan sehingga menjadi nasi goreng ya Bu? Betul sekali Nak, pintarnya anak Ibu. Oke, nah dari video animasi tadi yang Ibu berikan, siapa yang bisa menyimpulkan apa sih manfaat kita belajar komposisi fungsi? Siapa yang mau menjawab? Oke, siapa nih? Siapa duluan nih? Oke, silahkan Rizky dulu. Ini rebutan ya jawabnya. Nah, oke, silakan Rizky. Dipegang Nak. Di kasus pertama itu ada padi, ada 3 padi, beras dan nasi. Nah, dari padi itu digiling menjadi beras, lalu beras itu direbus menjadi nasi. Jadi ada menjadi satu komposisi, yaitu dengan cara digiling dan direbus. Oke, tepuk tangan dulu buat Rizky dong. Itu pendapat Rizky. Sekarang kita dengar pendapat siapa tadi yang tunjuk tangan? Oke, silakan Zahra. Jadi dari kasus kedua ini, itu tuh kan ada proses pembuatan nasi goreng. Nah, di prosesnya itu tuh ada penggabungan antara nasi, telur, bawang merah, bawang putih, kecap, dan garam yang digabung menjadi satu yang hasilnya itu jadi nasi goreng. Oke, tepuk tangan dong buat Zahra. Terima kasih. Nah, tadi pendapat dari Listi dan Zahra. Listi menjawab di kasus pertama. Kasus pertama tadi tentang apa sih? Padi yang bisa menjadi nasi itu melalui berapa proses? 2. Prosesnya yang pertama proses apa? Digiling sampai menghasilkan beras. Proses keduanya apa? Direbus sampai menghasilkan nasi. Nah, dari penggabungan 2 proses tersebut barulah si padi bisa berubah menjadi nasi. Terus kemudian dari kasus kedua itu tentang apa? Nasi goreng. Nah, di pembuatan nasi goreng itu komposisinya tadi ada apa aja? Nasi, bawang, telur, sosis, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya kita belajar komposisi fungsi itu untuk apa sih? Untuk apa? Penggabungan dari komposisi. Jadi penggabungan suatu proses itu adalah komposisi. Karena kita belajar komposisi fungsi, berarti apa yang digabungkan? Fungsinya. Nah, hari ini kita akan belajar menggabungkan 2 fungsi. Nah, dinamakan komposisi fungsi. Oke. Nah, coba nih. Sebelum kita lanjut, Ibu lihat kayaknya kalian udah mulai
hening, sepi. Biar semangat, Ibu mau ajak kalian tepuk semangat dulu nih ya. Nah, tepuk semangatnya seperti ini. Kalian ikuti Ibu, nanti kalian mengikuti. Nah, sekarang perhatikan Ibu dulu, nanti kalian mengikuti ya. Oke, tepuk semangat. Nanti sabar Ibu dulu, Asya. Oke, lanjut ya. Nah, perhatikan dulu nih Ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Gitu ya. Kita lakukan bersama-sama biar lebih semangat. Kalian jangan duduk tapi berdiri. Biar lebih semangat. Oke. Ikut ngomong ya, jangan diam aja. Sudah siap? Hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Walaupun sudah siap, kalian tetap semangat. Nah, kita lanjutkan lagi ya pembelajarannya. Tadi yang sudah ngantuk-ngantuk langsung kelihatan segar lagi. Nah, ini Ibu punya suatu permasalahan. Nah, tetapi permasalahannya ini Ibu sajikan dalam bentuk video. Nah, kalian amati nih, karena video yang Ibu berikan nanti harus kalian selesaikan cara penyelesaiannya. Akan belajar komposisi fungsi dalam membeli bahan bakar. Kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan sungguh merepotkan. Kamu harus memperhitungkan dengan baik sehingga hal ini tidak terjadi. Dengan sejumlah uang, kamu dapat membeli bahan bakar. Sehingga dengan bahan bakar itu, kamu dapat melakukan perjalanan beberapa kilometer dengan kendaraan. Misalkan X menyatakan rupiah uang yang dibayarkan, maka Fx adalah banyaknya liter bahan bakar yang kamu dapatkan. Kemudian, misalkan X menyatakan banyaknya liter bahan bakar yang didapatkan, maka Gx adalah jarak tempuh kendaraan yang bisa dicapai dalam satuan kilometer. Mari kita gabungkan kedua rumus ini. Nah, coba sekarang perhatikan. Tadi Ibu sudah memberikan video animasi. Sekarang siapa yang bisa menceritakan atau mengungkapkan kembali? Kira-kira video yang barusan ini masalahnya tentang apa sih? Siapa? Oke, Kalista, boleh. Nih, dipegang nak. Ya. Jadi masalah dari video tersebut ada sebuah mobil yang jika ingin berjalan dengan lancar dia harus diisi bahan bakarnya dulu. Nah setelah diisi bahan bakarnya baru dia bisa berjalan dengan lancar. Nah setelah diisi bahan bakarnya mobil itu baru bisa melakukan perjalanan dengan lancar. Jadi nggak akan kehabisan bensin ya. Oke, terima kasih Kalista. Tepuk tangan buat Kalista. Coba dari pendapatnya Kalista tadi tentang suatu kendaraannya apa di sini? Mobil. Untuk mengisi, bukan untuk mengisi ya, untuk melakukan perjalanan langkahnya dia harus apa dulu? Isi bensin atau isi bahan bakar. Setelah isi bahan bakar, berarti baru mobilnya bisa jalan, bisa dipakai untuk melakukan perjalanan. Nah, dari cerita yang tadi kira-kira ada berapa proses yang dilakukan sampai mobil itu bisa jalan? Proses pertama apa? Isi bensin dulu. Setelah isi bensin, prosesnya apa? Nah, proses mobil tersebut melakukan perjalanan. Nah, kira-kira dari dua proses itu kita bisa memperoleh hasil apa sih? Ada yang tahu nggak? Apa? Bisa dikomposisikan, dikomposisi dari proses mengisi bahan bakar sampai dia melakukan perjalanan. Nah, agar kalian tahu nih prosesnya seperti apa, Ibu ingin kalian diskusikan masalah ini dengan anggota kelompok kalian. Nah, jadi kelas ini Ibu bagi menjadi 7 kelompok ya.
Nah, ini kelompoknya. Nah, ini Ibu bagi 7 kelompok. Ada yang beranggotakan 5 orang dan ada yang beranggotakan 4 orang. Nah, kelompok ini Ibu bagi secara heterogen berdasarkan nilai PKD kalian kemarin. Jadi Ibu kasih waktu 2 menit untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Tapi Ibu tentukan letaknya ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 7 di ujung sana. Silahkan dempetkan 2 meja menjadi 1. Ibu kasih waktu 2 menit, tidak ribut ya. Silahkan. Ayo. Tuh. Oke, sudah berkumpul semua. Nah, ini di sini nak, biar Ibu nanti bisa lewat. Di sini, satu lagi di sini. Ya. Ini tidak terpakai? Hemetin deh. Kamu sini nak. Sini. Mana? Sudah berkumpul semua dengan kelompoknya? Ini sampai di bawah kursinya. Hati-hati. Ya? Ini kelompok mana nak? Sini. Oke. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah. Oke, nah sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Nah, kalau sudah, ini Ibu ada bahan ajar dan LKPD yang akan Ibu bagikan ke masing-masing kelompok ya. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Nah, kalau ada kesulitan atau kebingungan, kalian diskusikan dulu bersama anggota kelompok. Kalau masih bingung juga, silakan nanti perwakilannya tunjuk tangan dan Ibu akan mendekati kelompok kalian, gitu ya. Nah, Ibu kasih waktu untuk mengerjakan selama 20 menit. Nah, jadi kalian bisa bagi tugas. Nah, silakan dikerjakan bahan ajarnya terlebih dahulu. Jangan lupa dikasih nama kelas dan nama kelompok. Ini kelompok 7 ya. Tinggal kelompok Oke. Sama-sama. Sudah dapat semua? Oke, semuanya sudah dapat. Silakan kalian diskusikan. Nah, di bahan ajarnya, coba bisa kalian lihat tuh di halaman ketiga. Coba dibuka bahan ajarnya halaman ketiga. Nah, itu yang ada covernya paling bisa. Nah, di sini ada QR code ya. Nah, QR code di sini silahkan kamu scan pakai kamera handphone kalian. Biar kamu tahu soal yang tadi itu bisa ditayangkan lagi di handphone kalian. Silahkan. Ayo. Silahkan. Diskusikan. Kasih waktu 20 menit ya. Nah, ini udah. Disetel aja nggak apa-apa.
Nah, mungkin nanti yang 3 orang boleh ngerjain ini, yang 2 orang boleh ngerjain itu. Iya, dikerjakan sesuai pengertian pemahaman kamu ya. Bisa bagi tugas. Ya, diputar aja videonya nggak apa-apa, Nak. Kenapa, Nak? Kenapa, Nak? Sesuai ini aja. Nah. Oh, Ibu nulisnya ini ya? Hasilnya berapa? Oh, yang udah ini aja. Ayo. Nah, kalau kamu bingung, kamu bisa cari referensinya dari modul yang Ibu berikan. Nah, kamu bisa cek GCR kamu, di situ sudah Ibu berikan modul untuk bab fungsi, tinggal dicari. Nah, hari ini kita belajar komposisi fungsi, nah di situ sudah Ibu sediakan. Tinggal diakses ya. Ayo. Ini kelompok 1. Oke, ada kesulitan tidak? Oh, belum ada. Oke, aman ya. Kalau ada, ntar bilang ya. Ya, boleh dibagi tugas, Nak. Ngerjainnya bareng-bareng. Boleh. Ayo. Satu ya. Kelompok 2 ya. Silakan lanjutkan. Ini Ardian, Kalista. Ini kelompok 3, kelompok 4. 4. Kelompok 3 ya. Oke. Ya, kenapa Listi? Proses yang di sini, ini FX yang dimasukin ya, Bu? Yang di sini, Iya. ini soal yang di bahan ajar ya? Iya. FX-nya dimasukin. FX-nya Iya. berarti X min 5.000 per 10.000 dimasukin di sini. Ya, betul. Terima kasih, Bu. Ya, lanjutkan ya. Ya. Nanti kalau ada bingung lagi boleh tanya lagi. Yang mana? Oh, dia yang mana, Nak? Nah, ini sesuai soal aja. Sesuai soal. Silakan lanjutin. Ini kelompok 5.
Siapa? Ayo nak, kerjakan, bantuin temennya. Ini kelompok 7. 7 udah sampai mana? Oke, bagi tugas ya. Ada kesulitan tidak? Aman. Belum tahu. Oke. Dadah, nanti kalau ada kesulitan boleh tanya sama ibu. Ini 5.000 per 10.000. Ya kan? Terus ini berarti G-nya ini kan di luar berarti. Ini ya. Ya kan? Iya. Oke, lanjutin ya. Yuk. Silakan kalau bingung tanya. Gimana? Kenapa? Ya kotor, nggak apa-apa. Enggak, tadi bersih kok, nggak apa-apa. Udah, nggak apa-apa. Kan depannya aja kan, nggak apa-apa. Gimana? Mas ya, ada masalah nggak? Kenapa? Yang ini pokoknya. Yang ini kenapa tuh? Penyelesaiannya nggak ngerti. Penyelesaiannya nggak ngerti Iya, kenapa? karena ini kenapa GX-nya tuh dipisah gitu loh. Dari Nah, konsepnya coba ya. Tadi, ini fungsinya tadi ada berapa? ada dua fungsi, Ada dua, ada fungsi. FX sama GX. Nah, coba nih perhatikan dulu nih, si Pasya tanya. Nah, di soal ini ada berapa fungsi? Dua fungsi, Ada dua fungsi. Fungsinya apa aja? FX sama GX. Nah, fx sama gx. Nah, sekarang kamu tentukan fungsi yang terjadi duluan itu yang mana? Yang G. Yang f sama yang g? Nah, kalau fx itu menyatakan apa sih tadi? Banyaknya Isi bahan bakar. Kalau si g? perjalanan. Proses Perjalanan. Nah, mobil bisa jalan itu harus isi bahan bakar dulu atau langsung jalan? Isi bahan bakar. Nah, berarti isi bahan bakar terlebih dahulu. Oh, Berarti prosesnya yang dahulu terjadi si fungsi apa? FX. fx. Berarti fungsi fx ada di dalam fungsi GX. jadinya gimana? G buka kurung. Iya, G bundaran fx. Tuh paham prosesnya. Jadi jangan kebalik, kamu pakai logika dulu nih. Oh, proses mana yang terjadi duluan? Nah, pasti proses yang terjadi duluan itu berada di fungsi yang ada di dalam. Karena nggak mungkin istilahnya mobil itu bisa jalan langsung jalan tanpa diisi bahan bakar. Nah, lanjut nih ke sini. Yang ini yang ditanya apanya tuh? Kalau X-nya diganti ke 45.000. Kenapa 45.000? Di situ soalnya tentang apa? Misalnya dengan uang 45.000 kamu dapat menghitung dengan rumus baru tersebut jarak tempuh yang dapat dicapai kendaraanmu dengan mensubstitusi nilai X sama dengan 45.000 sehingga diperoleh jarak GF 45.000. Oh, nah berarti di sini setelah kamu komposisikan fungsinya, fungsi G bundaran F, kamu dapat fungsi
baru gitu kan. Nah, ternyata fungsi baru itu bisa untuk mengetahui apa tadi? Untuk mengetahui kilometer. Jadi setelah kira-kira kamu punya uang nih, misalkan 100.000 atau berapa kira-kira perjalanannya yang kamu tempuh dengan uang segitu, kamu dibeliin buat beli bensin, nanti bisa menempuh perjalanannya sejauh apa? Tuh, paham ya? Coba tuh, sedikit lagi selesai kan? Lanjutkan. Oke, kenapa nak? Ini kelompok 1. Ya, kenapa kelompok 1? Untuk permasalahan tukang sate ini, Ya, yang kelompok 1 kenapa? benar operasinya F bundaran G atau G bundaran S? F bundaran G atau G bundaran S. Nah, sekarang ibu tanya dulu nih. Fx itu menyatakan apa di situ? Proses apa? Fx-nya Itu dari ekor ayam yang dipotong dan dibuat jadi sate. Jadi Fx itu adalah proses daging ayam dipotong kemudian ditusuk jadi tusuk sate. Nah, berarti dari daging dipotong-potong jadi sate. Itu yang Fx. Kalau Gx itu apa? Fungsi Gx? Dari tusuk sate yang laku terjual. Oh, berarti kalau yang dijual itu sudah merupakan fungsi Gx. Nah, sekarang ibu tanya. Si Pak Joko bisa dapat uang, langkahnya itu langsung ngejual satenya atau harus memproses ayamnya terlebih dahulu? Memproses. Berarti harus diproses dulu kan ayamnya? Diapain tadi? Dipotong, dipotong terus ditusuk. ditusuk sate. Berarti fungsi Fx dulu atau Gx dulu? Fx. Nah, Fx dulu. Nggak mungkin langsung ke fungsi Gx. Berarti fungsi Fx-nya ada di awal ya. Nah, berarti dia ada di dalam fungsi Gx. Jadi yang benar bagaimana komposisinya? Siapa duluan? G. G Bundaran F. Gitu. Paham? Jadi yang bisa ditentukan dengan G bundaran F, bukan F bundaran G. Ya kan? Karena kan dia harus masak dulu satenya. Harus ditusuk-tusuk dulu. Jadi kalian dipakai logikanya. Oh ya. Jadi bisa nih buat dapat uang si bapaknya itu harus satenya ditusuk-tusuk dulu, baru setelah itu baru dijual dapat uang. Bukan langsung dijual apanya kalau belum ada satenya gitu. Paham? Oke, lanjutkan nak. Sama-sama. Kenapa nak? Yang mana? Yang mana maksudnya? Oh, yang ini. Nah, di sini di definisi komposisi fungsi. Tadi kan ada yang kita pakai itu fungsi apa? F dan G. Nah, di sini kemarin kan kamu udah belajar kalau RF itu adalah apa? Daerah hasil. Kalau DG adalah daerah asal. Ingat ya, R itu adalah daerah hasil, D itu daerah asal. Nah, karena di sini ada dua fungsi F dan G, kemudian di sini ditulis dengan G bundaran F. Nah, berarti sama di sini mengikuti yang ini. Ini apa? Ditulis? Nah, tulis coba. Terus, berarti yang ada di luar fungsi apa? G atau F? Iya. Terus berarti yang ada di dalam adalah fungsi F. Nah, tadi kalau DF berarti daerah apa? Asal. Nah, tulis daerah apa? Asal. Nah, terus kalau ini DG berarti Daerah asal. daerah asal dari fungsi G. Fungsi G. Kalau ini RF Daerah hasil. daerah hasil dari fungsi F. Nah, fungsi F. Terus yang ini Daerah hasil ya Bu. daerah hasil dari fungsi G. G. Paham? Sama. Silakan ditulis kesimpulannya apa. Oke. Sudah selesai? Oke, kelompok ini sudah? Nah, kelompok ini sudah selesai belum? Tinggal yang ini. Ya, LKPD-nya sudah? Oke. Kelompok ini sudah selesai belum?
Halaman 2, Bu. Oke. Ayo cepetan. Waktunya 2 menit lagi. Ini sudah belum? Oke, sudah? Ya, sudah. Kelompok ini sudah atau belum? Lihat lagi. Yang mana? Iya. Oh, udah selesai. Nah, ininya kamu kelebihan, nggak apa-apa. Kelebihan. Di tipek boleh. Lanjutkan. Ya, LKPD-nya sudah? Sudah, Bu. Oke, aman ya? Nah. Ayo, waktunya Ibu kasih 5 menit lagi ya. Silakan. Dipersiapkan kelompok siapa yang ingin presentasi ke depan. Nanti akan ada nilai tambahan bagi kelompok yang berani mempresentasikan ke depan. Yuk. Oke, nah udah selesai belum? Sudah selesai semua? Udah. Ini sudah tadi? Iya, ayo. Gak apa-apa kalau mau maju presentasi, nggak usah takut. Ini dong kerjain. Nah, kalau DF itu kemarin daerah apa? Daerah asal. Kalau RF adalah daerah hasil. Lanjut. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai semua, coba perhatikan dulu. Nah, sebelum memulai presentasi, Ibu lihat ini mukanya udah pada pusing, ya. Udah pada pusing, diskusi. Nah, kita main tebak-tebakan dulu nih, sebelum kalian presentasi. Oke. Nah, sekarang kita tebak-tebakan dulu nih. Perhatikan nih. Ibu punya gambar apa di depan? Tebak gambar dulu. Sebentar ya. Ini yang berhasil jawab ada bonusnya deh. Tahan dulu, jangan ngomong dulu, sabar. Tahan ya. Tahan. Nanti poin tambahannya untuk satu anggota kelompok. Nah, duluan ya. Siapa yang mau menjawab? Oke. Kalau siapa yang mau menjawab? Oke, sudah. Oke, gini deh. Tebak-tebakannya yang mau jawab ini kayaknya semua mau jawab. Jawab dulu pertanyaan Ibu nih. Gampang. Nah, berapa? Ayo, siapa? Ayo, kelompok berapa? Kelompok 6. Tadi jawabannya yang ini berapa? 2x-2. Oke, sekarang kelompok 6 boleh menjawab gambar yang ada di depan. Tentang apa tuh? Petenis handap. Betul atau tidak? Oke, betul.
sabar, masih ada satu lagi. Oke, siapa? Ayo, langsung tunjuk tangan. Ya, mulai lama. Ayo, ketawa itu. Satu, dua, ayo, oke, kelompok berapa? Kelompok 2, apa jawabannya? Sedang apa? Apa? Sedang pameran, betul atau tidak? Nah, terima kasih. Ini adalah sedan, Oke, sudah. Itu ya, itu sedang pameran. Oke, beri tepuk tangan buat tadi kelompok 2. Yang lain mulai terkecoh nih sama tebak gambar yang kedua. Oke, sudah. Nah, Ibu minta tolong dong nak dihapus dulu papan tulisnya. Mana penghapusnya? Nih, hapus dulu nak. Nah, besok lagi kita tebak-tebakan lagi, oke? Atau boleh pertemuan selanjutnya kamu yang bikin tebak-tebakan. Ibu yang jawab. Oke, lanjut nih. Setelah kalian berdiskusi tadi tentang masalah di bahan ajar dan LKPD, kelompok siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya dari masalah yang ada di bahan ajar? Siapa? Tunjuk tangan. Kelompok berapa nih? Kelompok 2. Oke, silahkan kelompok 2. Perwakilannya saja boleh maju. Siapa yang mau maju? Oke, silahkan ke depan nak. Boleh. Tadi jawabannya sudah dikirimkan ke Ibu di GCF? Udah, oke. Silahkan. Coba nih Ibu cek dulu ya. Ini kelompok 2. Kelompok 2 jawabannya mana nih? Ini. Oke. Nanti siapa ini? Operatornya? Siapa? Mau siapa duluan? Nah, Ardian dulu berarti fix. Kita ambil dulu. Ayo, siapa duluan? Mana tadi mic-nya ya? Oh ini. Perkenalkan diri dulu ya kelompoknya. Oke, ini dipegang. Gantian siapa dulu? Nah. Oke, coba perhatikan yang lain tidak ribut. Nah, ini kelompok 2 akan menyajikan hasil diskusinya. Silakan. Bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang diskusi bahan ajar. Perkenalkan, nama saya Kalista Putri Akila. Saya Ardian Maulana Yusuf. Pertama-tama akan dimulai oleh Ardian. Oke. Silakan yang lain diperhatikan ya. Masalah dari video di atas adalah tentang proses sebuah mobil agar bisa berjalan diperlukan mengisi bahan bakar, kemudian barulah kendaraan dapat dipakai untuk melakukan perjalanan. Lalu, jika proses isi bahan bakar sama dengan Fx dan proses perjalanan sama dengan Gx, maka bagaimana cara menentukan penggabungan dari proses tersebut agar kendaraan dapat melakukan perjalanan? Nah, itu adalah inti dari apa? Masalah yang berada di soal videonya. Kemudian, sekarang cobalah kalian tuliskan fungsi-fungsi yang terdapat pada masalah tersebut. oke. Nah, Ardian bisa menjadi operatornya gantian. Nah, silakan diperhatikan dulu. Jadi berdasarkan video tadi, Fx sudah diketahui sama dengan X min 5.000 per 10.000 dan Gx sama dengan 10X plus 3. Kemudian ubahlah masalah tersebut ke dalam komposisi fungsi. Yang pertama, jika X menyatakan rupiah uang yang harus dibayarkan, maka Fx
kita tulis lagi yang tadi X min 5.000 per 10.000 adalah banyaknya liter bahan bakar yang didapatkan. Yang kedua, jika X menyatakan banyaknya liter bahan bakar yang didapatkan, maka GX kita tulis lagi sama dengan 10X plus 3 adalah jarak tempuh kendaraan yang bisa dicapai dalam satuan kilometer. Mari kita gabungkan kedua rumus ini. Sehingga kita dapat mencari GFX sama dengan G dalam kurung, kita masukin lagi X min 5.000 per 10.000. Nah, GFX-nya sama dengan G-nya kan tadi 10, dalam kurung X min 5.000 per 10.000, dalam tutup kurung lagi plus 3. Nah, kita lanjut sama dengan 10X itu dikali pelangi, 10 dikali X 10X, 10 dikali min 5.000 sama dengan min 50.000 per 10.000. Plus 3 boleh ditulis per 1. Lalu selanjutnya kita tulis lagi 10X min 50.000 per 10.000 ditambah. Nah, kalau kita ingin menjumlahkan, penyebutnya harus sama. Kalau penyebutnya harus sama, kita harus kalikan sama 10.000 itu. Nah, jadinya 3 dikali 10.000 per 1 dikali 10.000. Nah, bawahnya sudah sama, kita boleh kali lagi yang 3 kali 10.000, jadinya 10X min 50.000 plus 30.000 per 10.000. Nah, kalau sudah dua-duanya sama, boleh dijadikan pernya panjang dan 10.000-nya jadi disatuin. Nah, jadinya 10X min 50.000 ditambah 30.000 per 10.000. 10X-nya kita taruh, lalu min 50.000 ditambah 30.000 sama dengan min 20.000 per 10.000. Lalu terbentuklah rumus baru yang lebih praktis. Rumus menentukan jarak tempuh yang bisa dicapai dalam satuan kilometer jika diketahui X jumlah uang yang digunakan untuk membeli bahan bakar. Misalnya, dengan uang 45.000, kamu dapat menghitung dengan rumus baru tersebut jarak tempuh yang dapat dicapai kendaraanmu. Dengan mensubstitusi nilai X sama dengan 45.000, sehingga diperoleh jarak GF 45.000 sama dengan, jadi itu nilai X-nya kita masukin, kan tadi udah ketemu tuh 10X min 20.000 per 10.000. Nah, kita masukin Y-nya 10 dikali X-nya itunya F-nya 45.000 dikurang 20.000 per 10.000 sama dengan 10 dikali 45.000, 450.000 dikurang 20.000 per 10.000. Nah, 450.000 dikurang 20.000 hasilnya 430.000 per 10.000. Nah, itu bisa kita coret nolnya 3 dan sisa nolnya 1. Jadinya sisa 43 dibagi 1 sama dengan 43 km. Nah, berarti hasil akhirnya berapa ini? 43. Oke, dari hasil diskusi kelompok 2, ada pertanyaan atau tidak? Coba kalian cek jawaban masing-masing. Benar tidak? Jawabannya adalah 43 km. Benar? Benar. Oke, nggak ada yang jawabannya beda? Nggak ada, oke. Berarti bisa semua nih untuk mengerjakan bahan ajarnya. Nah, kita cek benar nggak sih jawaban kalian? Nah, untuk mengeceknya, Ibu punya video lanjutannya. Karena kan tadi Ibu kasihnya itu dari video, sekarang kita bisa cek lagi videonya betul atau tidak jawaban kalian. Nah, coba kita cek. Nah, ini tadi ya, ada fungsi fx dan fungsi gx. Berarti yang jadi fungsi dalamnya itu siapa sih? Fungsi fx. Yang jadi fungsi luarnya adalah gx. Menghasilkan suatu fungsi baru. Fungsi barunya apa tadi? Nah, ini ya, ada fungsi baru 10x, ini 20.000 per 10.000. Nah, dengan uang 45.000 nah tadi ya contohnya. Menggunakan rumus baru ini, jarak tempuh yang dapat dicapai kendaraan yaitu 43 km. Nah, tadi
Berarti kesimpulannya apa? Dengan kita tahu rumus barunya, fungsi barunya, kalian bisa memperkirakan apa ini? Jarak tempuh dari mobil yang kalian punya. Jadi kalian nggak perlu takut kehabisan bensin. Misal nih kamu mau ke Bali gitu, terus kamu cuman tahu fungsi fx-nya dan gx-nya gitu. Nah dari situ kamu bisa memperkirakan nggak? Misal kamu punya uang 200.000, kira-kira cukup nggak sih buat ke Bali, beli bensin ke Bali? Kira-kira cukup nggak? Nggak. Kira-kira kalau dari Bekasi ke Bali itu berapa kilometer sih? Banyak. Berapa? 1000-an tuh. Berarti kalian bisa memperkirakan kamu butuh uang berapa buat beli bensin sampai ke Bali gitu. Itu adalah salah satu manfaat kalian belajar komposisi fungsi. Jadi nggak ada alasan kamu punya duit 200.000 udah berani mau naik mobil ke Bali. Kalau 200.000 paling cukup sampai mana sih nak kamu? Ke Jakarta, ke Bandung gitu ya, jangan jauh-jauh mainnya. Nah, apalagi kalian kalau belum punya SIM. Oke. Nah sekarang beri tepuk tangan dulu dong buat kelompok 2. Oke, silahkan duduk nak. Makasih Bu. Iya sama-sama. Iya bawa lagi aja. Nah sekarang tadi sudah kelompok 2 mempresentasikan hasil dari bahan ajar. Nah kita masih punya masalah di LKPD-nya ya, bukan di video pembelajaran video animasi yang Ibu kasih tadi. Nah siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi dari LKPD-nya? Kelompok 6. Oke, ayo silahkan kelompok 6 boleh maju ke depan. Perwakilannya siapa yang mau maju? Oke, ayo Zahra dan Raifina silahkan. Sudah dikirimkan belum jawabannya? Jawabannya kelompok 6 yang ini ya? Nah, oke. Silahkan. Ya. Siapa dulu? Ayo silakan. Dibuka dulu. Ayo yang lainnya perhatikan. Belum muncul nak. Tak dulu nih. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan jawaban dari soal LKPD nomor 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raifina Suci Azahra. Nama saya Zahra Syifa Salsabila. Jadi di sini saya bakalan bacain soalnya dulu. Jadi soalnya adalah Pak Joko akan menjual sate. Langkah pertama untuk membuat sate, Pak Joko memotong daging ayam dengan potongan dadu. Kemudian disusun dengan tusuk sate. Setelah itu, sate dibakar sampai matang dan siap dijual. Dengan begitu, Pak Joko mendapatkan uang. Dari X ekor ayam yang dipotong, dapat dibuat sebanyak Fx sama dengan 70X plus 10 tusuk sate. Nah, dari X tusuk sate tersebut, dari X tusuk sate yang terjual, Pak Joko dapat mengantongi uang GX sama dengan 1000 dikali 1000X, mil Rp50.000. Nah, jika hari ini Pak Joko hanya memotong 2 ekor ayam untuk dijadikan sate, berapa rupiah uang yang didapat Pak Joko hari ini? Nah, selanjutnya di sini aku bakal jelasin tentang yang kita ketahui dari soal tersebut dan apa sih yang ditanyain dari soal tersebut. Nah, setelah kita perhatiin soalnya nih, kita bisa tahu kita ada 2 fungsi dari soal tersebut. Yang pertama ada fungsi dari jumlah tusuk sate, yaitu Fx 70X plus 10, dan fungsi dari X tusuk sate yang laku terjual, yaitu 1000X min 50.000 yang disimbolkan dengan GX. Sehingga yang ditanyakan adalah fungsi G komposisi F2. Jadi yang kita jawab ini, pertama kita masukin dulu rumusnya, yaitu F komposisi
G komposisi fx sehingga 10.000. Nah, terus fx-nya ini dimasukin ke dalam sini. Jadi 10.000 dikali 70 1000 dikali 70x plus 10 dikurang 50.000. Nah, nanti ini 1000-nya dikali pelangi sama 70x plus 10. Sehingga kita dapat hasilnya yaitu 70.000x plus 10 dikurang 50.000. 50.000. Iya, 10. Jadi kita bisa tahu 70.000x plus 10.000 dikurang 50.000 jadi hasilnya min 40.000. Jadi hasil akhirnya 70.000x min 40.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Nah, kan kita udah dapet nih, ini kan. Nah, habis itu Pak Joko kan di soal minta itu 2 ekor. Kita nyari 2 ekor tuh kira-kira kita dapat uang berapa sih, gitu kan. Nah, jadi kita pakai substitusi X ke yang ini. Nah, jadi 70.000x dikaliin 2 min 40.000. 70.000 dikali 2 140.000 min 40 dikurangkan hasilnya itu 100.000. Jadi jika Pak Joko hanya memotong 2 ekor ayam, uang yang Pak Joko dapat itu sebesar 100.000 rupiah. Oke, beri tepuk tangan dong. Kelompok 6. Oke, nah sekarang ada pertanyaan tidak untuk kelompok 6? Siapa yang mau tanya? Oke, Pasya. Kenapa Pasya? Boleh dipegang. Gimana Pasya? Maaf Ibu, sebelumnya saya mau bertanya. Iya, Apakah dari pertanyaan itu boleh memakai cara F bundaran G untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Karena dari kelompok kami menggunakan cara F bundaran G untuk menyelesaikan soal tersebut. Oh, tadi Pasya tanya, boleh nggak sih untuk menyelesaikan soal ini menggunakan cara F bundaran G? Karena tadi kelompok 6 itu caranya menggunakan cara apa? G bundaran F. Nah, Pasya jawabnya pakai cara yang mana? F bundaran G. F bundaran G. Oke, biar tahu bisa nggak sih? Coba boleh maju perwakilan kelompok berapa ini? 5. Kelompok 5 boleh maju ke depan, ditulis aja jawabannya di papan tulis. Siapa yang mau mewakili? Oke, boleh Julia. Nah, boleh tulis dulu. Jawabannya di bawah aja nggak apa-apa. Tadi fx-nya berapa? Boleh dibacain nak, biar Julia nggak ngeliatin bolak-balik. Ya di bawah aja nggak apa-apa nih. Ntar kamu ngitung lagi lama lagi. Nah, kalian boleh sambil dicek jawaban kelompok kalian. Nah, kalau kelompok kalian menyelesaikan soal Pak Joko si tukang sate ini pakai cara yang mana? G bundaran F atau F bundaran G nih? Karena kita punya 2 versi jawaban ternyata. Nah, yuk. Ini kelompok 1 pakai cara yang mana? G bundaran F. Kelompok ini pakai cara yang mana? Jawabnya G bundaran. Kamu pakai cara yang mana? Kita lihat nih perbedaannya ada di mana. Nah, kelompok 6 ya. 6 tetap di sini ya. Mana?
Oke. Sudah Julia? Coba bisa dijelaskan sekilas saja. Tidak perlu dibacakan semua. Jadi kelompok saya menggunakan Yang lain komposisi F bundaran G. Jadi di F bundaran G itu, jadi F-nya ini GX-nya, jadi 1000X min 50.000. Jadi F-nya ini jadi 70 dikali 1000X dikurang 350.000 ditambah 10. Jadi hasilnya 70 dikali 1000 sama dengan 70.000X dikurang 70 dikali 350 sama dengan 350.000. Ditambah 10. Lalu di sini 70.000X hasilnya dikurang hasilnya 70.000X dikurang 349.990. Karena Pak Joko hanya memotong 2 ekor ayam pada ininya, jadinya substitusikannya 2 ke X. 70.000 dikali 2 dikurang 349.990. Jadinya 140.000 dikurang 349.990 dan hasilnya itu negatif 209.990. Oke, beri tepuk tangan dulu dong buat kelompok 5. Nah, sekarang kita udah punya 2 versi jawaban untuk permasalahan soal nomor 2 ini. Nah, dari kelompok 6 menjawab dengan cara G bundaran F. Kelompok 5 menjawab dengan cara F bundaran G. Nah, kira-kira yang mana nih yang jawabannya yang benar? Coba. Gimana Rafki? Mana bentar biar terdengar menurut Rafki gimana? Begini nak biar terlihat. Menurut saya yang benar kelompok 6 Bu, karena dia menghitungnya menggunakan rumus G bundaran F. Karena dia menggunakan rumus G bundaran F. Ini pendapat Raffi. Tepuk tangan dong buat pendapat Raffi. Kita ya, yang benar adalah cara G bundaran F. Nah sekarang, siapa yang bisa menjelaskan kenapa G bundaran F? Memang benar nggak sih jawabannya G bundaran F? Atau malah yang benar adalah F bundaran G? Siapa yang berani coba jawab? Oh ini, kelompok 6. Revina mau coba jawab, gimana? Coba jelaskan nak. Karena kalau setelah saya pahamin soalnya, proses pertama itu kan kita soalnya coba bisa di scroll nak soalnya biar yang lain bisa membaca juga. Bisa? Oke, yuk. Nah, kita bisa lihat di soalnya kan, proses pertama Pak Joko memotong ayam dan dibuat menjadi tusukan-tusukan sate yang disimbolkan dengan fungsi F. Dan proses kedua, Pak Joko menjual sate-sate tersebut sehingga mengantongi uang sebesar sekian dan itu dilambangkan dengan fungsi G. Sehingga kita bisa tahu kalau misalnya kita kombinasinya itu fungsi F ke dalam fungsi G sehingga dapat dirumuskan menjadi G bundaran F. Oke. Seperti itu. Tepuk tangan untuk pendapat Nah, ini adalah alasan kenapa dia menjawabnya G bundaran F. Nah sekarang, kenapa kelompok ini menjawabnya dengan F bundaran G? Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat dari jawaban kelompok 5 ya? Siapa? Dinda? Oke, boleh Dinda, silahkan. Gimana Din? Jadi proses yang dilakukan oleh kelompok 5 itu terbalik. Karena fungsi yang berada di dalam itu fungsi G dan fungsi yang di luar itu fungsi F. Padahal prosesnya itu ayamnya ditusuk dulu jadi sate, bukan memperoleh uang dulu. Jadinya jawaban akhirnya itu uang yang diperoleh oleh Pak Joko jadi negatif, Bu. Jadi di situ uang yang diperoleh Pak Joko jadi negatif. Kalau negatif berarti Pak Jokonya utang atau rugi. Nah, oke, terima kasih Dinda. Nah, coba dari pendapatnya teman kamu, sekarang kamu bisa menyimpulkan nggak jawaban mana yang benar? Yang G bundaran F atau F bundaran G? G bundaran F. Kenapa? Karena tadi Fx itu menyatakan apa? Cara apa? Pak Joko membuat sate. Langkahnya dengan diapa dulu dagingnya? Dipotong, habis itu ditusuk.
penjabaran dari fungsi fx. Terus kalau gx itu menyatakan apa? Cara mendapatkan uang dengan dijual. Nah, cara Pak Joko menjual sate itu dilambangkan dengan fungsi gx. Berarti yang harus terjadi duluan fungsi fx atau gx dulu? Nah, fx terlebih dahulu. Nah, setelah bikin sate baru bisa dijual. Nggak bisa jualan dulu. Yang mau dijual apa? Nggak ada kan? Nah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat juga di hasil akhirnya. Walaupun di sini terdapat fungsi baru, tetapi ketika disubstitusi dengan Pak Joko memotong hanya 2 ekor ayam, wah ternyata hasilnya berapa? Negatif. Kasihan dong Pak Joko, udah jualan malah jadi utang, minus. Paham? Kelompok 5 sudah tahu kesalahan di mana? Sudah ya. Nah, jadi kalian bisa lihat operasi G bundaran F dengan F bundaran G itu hasilnya berbeda. Oke. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 5 dan 6. Silakan duduk, Nak. Silakan. Nah, coba. Tadi kelompok 5 dan 6 sudah maju. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan nih hasil akhir dari jawaban kelompok 5 dan kelompok 6? Siapa yang mau jawab? Oke, Risti, gimana? Gimana, Nak? Jadi dari hasil F bundaran G dan G bundaran F itu berbeda, Bu. Apanya yang berbeda? Karena F bundaran G itu jadi hasilnya utang minus, sedangkan si G bundaran F ini hasil dari uang hasilnya. Oke, berarti kesimpulannya tadi operasi antara G bundaran F dengan F bundaran G itu hasilnya Berbeda. Jadi siapa yang menjadi fungsi luar dan siapa fungsi dalamnya nanti mempengaruhi hasil akhir. Oke. Terima kasih Listi, tepuk tangan dong buat Listi. Nanti untuk lebih lanjutnya kita akan belajar sifat komposisi fungsi ini di pertemuan selanjutnya ya. Nah sekarang tadi kalian sudah mengerjakan bahan ajar, sudah mengerjakan LKPD. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang mari kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi setelah Ibu memberikan kalian masalah, terus kalian sudah mendiskusikan masalahnya di bahan ajar dan di LKPD, sudah menyaksikan hasil diskusi dari presentasi kelompok kalian ya. Tadi ada 3 kelompok ya yang sudah bisa presentasi. Sekarang kita simpulkan. Siapa yang mau memberi kesimpulan tentang materi komposisi fungsi hari ini? Siapa? Oke, Julia. Boleh Julia, bagaimana? Nina, boleh dipegang. Jadi komposisi fungsi itu adalah penggabungan dari beberapa fungsi agar menghasilkan fungsi yang baru. Nah, jadi kesimpulannya komposisi fungsi itu adalah suatu proses penggabungan. Penggabungan berapa fungsi? 2 fungsi yang menghasilkan fungsi yang baru. Tepuk tangan dong buat Julia. Nah, ini tadi ya. Nah, sekarang kalian lihat ilustrasinya tadi. Kenapa sih tadi fungsinya bisa seperti itu? Nah, ilustrasinya di sini ada 3 himpunan, ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Himpunan A dihubungkan dengan himpunan B sehingga membentuk suatu fungsi. Fungsi apa? Fungsi fx. Nah, dari himpunan B dihubungkan kembali ke himpunan C menghasilkan fungsi gfx. Nah, kenapa di situ dalamnya ada fungsi fx? Karena dari proses sebelumnya, dari proses himpunan A dan B. Jadi terdapatlah
G bundaran Fx. Nah, itu merupakan proses dari himpunan A ke himpunan C. Nah, di sini berarti untuk G bundaran Fx itu nanti operasinya akan sama saja dengan G Fx. Kalau F bundaran Gx berarti sama saja dengan F Gx. Nah, untuk yang pertama nih, G bundaran Fx, berarti fungsi yang menjadi fungsi dalam itu siapa? Fx. Yang fungsi luar? Gx. Nah, kalau F bundaran Gx, nah berarti yang menjadi fungsi dalam siapa? Gx. Yang fungsi luarnya adalah F. Sampai sini paham? Oke. Nah, berarti kalian sudah bisa semua. Nah, kalau sudah paham, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi. Nah, ini. Ibu berikan soal evaluasi. Kalau tadi bahan ajar dan LKPD-nya kalian kerjakan secara berdiskusi, kelompok. Nah, soal evaluasi ini harus kalian kerjakan secara individu. Nah, Ibu beri waktu mengerjakan selama 10 menit, ya. Nah, soal evaluasi sudah tidak boleh bertanya lagi kepada Ibu. Silakan kerjakan sesuai pemahaman kalian, ya. Ibu bagikan. Ya, kerjanya langsung di sini ya. Oke. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Iya, ayo. Hah? Mana? Ada yang kurang? Hah? Boleh. Ayo silakan ke toilet dulu. Yang lagi yang belum? Bapak ini sudah ya? Sudah belum? Oke, sudah. Oh, sini. Jangan sabar nih. Ayo. Ya, sana silahkan. Cepat ya ke kamar mandinya sendiri. Ya. Nanti gantian ya. Oke, sama-sama. Ya, dikerjakan langsung. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Ingat ya, kerjakan sendiri. Silahkan kerjakan sendiri. Ayo nggak tengok-tengok ya. Jangan lupa diberi nomor ya. Ngerjainnya boleh acak soal yang mana dulu, tetapi jelas nomornya nomor berapa. Kerjakan boleh yang paling mudah terlebih dahulu.
waktunya tinggal 3 menit lagi. Ayo cepat, ayo. Ibu tidak akan mentoleransi jika ada yang mencontek ya. Jika ada yang mencontek, Ibu anggap untuk nilai soal evaluasinya Ibu anggap nilainya 0. Dan akan Ibu beri soal tambahan untuk kalian yang mencontek. Oke, ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Ayo. Ya nak, udah? Nah, teman kamu sudah ada yang selesai nih. Siapa lagi yang sudah? Yuk. Oke, mana lagi? Oke. Yuk. Ya, boleh. Silakan, cepat. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Yang sudah langsung dikumpulkan. Ayo guys. Oke. Nama jangan lupa ya, nama kelas. Mana? Udah Rafki? Alhamdulillah. Udah nak? Yuk. Ayo 1 menit lagi. Ayo cepetan. Ayo nggak diskusi, Kaison udah dong kalau sudah nggak ngajarin temennya. Kan tadi udah diskusinya. Udah. Oke, ayo sudah. Ayo sudah, waktunya sudah habis. Sekarang selesai tidak selesai dikumpulkan. Ayo, Ibu hitung sampai 3 ya. Tidak dikumpulkan dalam hitungan ketiga, Ibu tidak mau terima. Yuk, 1, 2, ayo. Tuh, ayo. Yuk. Sip, sip. Yap. Ayo, sudah. Kalau sudah, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ke tempat duduknya dulu nih. Jangan berpindah. Nah, ke tempat duduknya. Ayo, udah. Udah ya? Duduk. Ya nanti. Itu nanti aja. Udah nak? Oke, sudah. Ayo cepetan. Oke, sudah duduk dulu, duduk. Oke, nah. Sudah ya, semua sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya. Kita tunggu dulu temen kamu nih. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Nah, hari ini kita sudah belajar komposisi fungsi. Nah, dari mulai tadi awal kamu sudah mengetahui manfaat belajar komposisi fungsi. Terus sudah menyelesaikan masalah dari video yang Ibu berikan. Sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita sudah mengetahui cara penyelesaian. Nah, sekarang kita refleksi diri dulu nih. Nah, apakah kalian telah memahami pengertian komposisi fungsi? Sudah. Terus, dapatkah kalian menjelaskan penyelesaian komposisi fungsi?
Sudah. Tadi ya dengan F bundaran G atau G bundaran F. Bisa menentukan ya. Terus kemudian dapatkah kalian menentukan komposisi fungsi dari masalah pada kehidupan sehari-hari? Bisa. Tadi contohnya ada persoalan tentang apa aja? Sate, penjual sate dengan mobil. Terus ada nasi goreng ya, banyak. Berarti kamu sudah mengetahui contoh-contohnya. Nah, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini telah tercapai. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu akan menginformasikan hari ini Ibu akan memberikan kalian PR, pekerjaan rumah. Silakan kalian buka LKS-nya di halaman 54. Nah, di situ ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Nah, 5 soal itu perhatikan dulu. Udah? 54. Nah, udah? Sekarang perhatikan. Sudah dibuka semua? Sudah. Nah, di halaman 54 itu ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Ibu beri waktu deadline-nya sampai besok. Besok hari apa? Sabtu ya. Hari Sabtu jam 4 sore. Silahkan kalian kirimkan tugas kalian di GCR yang kelas kalian punya ya. Nah, untuk yang mengerjakannya lebih dari jam 4 ada konsekuensinya ya. Konsekuensinya akan Ibu beri tambahan soal. Yang tadinya 5 soal, Ibu tambah 10 soal lagi. Jadi usahakan kalian bisa mengerjakan dengan tepat waktu. Oke, siap? Nah, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar sifat operasi komposisi fungsi. Silakan boleh kalian pelajari dulu materinya di rumah. Boleh kalian pelajari dari modul yang Ibu berikan di GCR ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri. Silakan KM-nya dipimpin doa penutup terlebih dahulu. Yuk. Bersiap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, apa baiknya kita berdoa, menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.